Seorang mahasiswa Visipol UGM berinisial TSR meninggal dunia karena melompat dari lantai 11 hotel. Kapolsek Bulak Sumur, Kompol Sumanto memastikan bahwa kasus tersebut adalah bunuh diri. Generasi Z atau Gen Z disebut lebih rentan depresi. Digitalisasi dinilai menjadi salah satu penyebabnya. Pengamat sosial dari Universitas Indonesia, Rizalwan Habdi Lubis melihat, dampak dunia digital dan kesalahan pola asuh telah membuat Gen Z kehilangan figur untuk bisa diajak berkomunikasi. Sementara di dunia digital, pertemanan di media sosial sudah tidak punya batasan. Banyak anak-anak yang mengalami bullying di media sosial tidak tahu harus mengadu kepada siapa. Halo teman-teman semua, kenalin aku Lydia Purnamasari, mahasiswi semester 3 Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Oke, gimana nih kabarnya teman-teman mahasiswa-mahasiswi Fakultas Ekonomi Bisnis? Kayaknya sibuk-sibuk semua deh sekarang, apalagi kan menjelang UTS nih. Kita pasti banyak banget tugas-tugas yang ya dosen-dosen seperti sekarang ini. Oke, kayaknya kita bakal ngobrolin seputar keluh kesah mahasiswa bareng kakak-kakak di samping aku ini dengan kakak. Aku Yani Kurniawati. Aku Ismi Ayu Rahmania. Oke, bareng Kak Yani sama Kak Ara. Jadi kita bakal ngobrol-ngobrol santai bareng mereka. Oke, sekarang pasti mahasiswa, namanya mahasiswa nih, kita pasti dong ada rasanya ngeluh, capek kuliah. Apalagi kalau yang ikut organisasi nih, pasti capek banget. Ikut UKM lebih capek lagi tuh pasti. Apalagi kalau jadwal latihannya nggak teratur, rasanya puyeng. Oke, jadi kita di sini bakal ngobrol-ngobrol nih bareng kakak-kakaknya masalah ya keluh kesah mahasiswa terkini. Apalagi kita bakal nanya-nanya sama kakak berdua masalah apa ya, tugas-tugas. Kan bentar lagi kakak berdua ini udah ya semester akhir. Jadi kita bakal tanya-tanya apa keluh kesah semester akhir mahasiswa tua ya dengan kakak Yani dan kakak Ara. Halo Kak, gimana kabarnya Kak? Alhamdulillah baik. Ya sebelumnya aku ngucapin makasih banyak karena udah bersedia ngeluangin waktu buat ngobrol-ngobrol santai bareng kita nih. Jadi gini nih Kak, kan sekarang tuh banyak banget tuh Kak, kayak mahasiswa ngeluh masalah tugas-tugas, masalah apa sih proyek atau apa yang ya dosen ya, namanya dosen. Apalagi menjelang UTS tuh rasanya kayak boom, meledak semua ya tugas-tugasnya. Nah jadi pasti banyak dari kita ngerasa capek, pusing sama tugas-tugas yang bejibun ya. Nah sebelumnya kakak dari asal Jember atau luar kota nih Kak? Kalau dari aku sendiri asli Jember. Asli Jember. Kalau Kak Aranya? Kalau aku dari Lamongan. Waduh, Rantauan. rantauan nih ternyata. Gimana nih Kak rasanya jauh dari rumah? Ya agak berat sih, tapi emang tuntutan keadaannya begini jadi harus terima sih. Kalau Kak Aranya nih, Kak Yani nih. Kalau dari aku sendiri mungkin karena dulu pernah jadi anak magang di Jember, kayak terbiasa. Karena dulu kan cuman beberapa bulan, kalau sekarang 2 tahun, jadi kayak ngerasa banget jadi anak rantau meskipun aku asli dari Jember. Anak rantau padahal asli Jember, rasanya. Terus gimana nih Kak, kan kalian jadi anak rantau nih, apa sih culture shock yang kalian alami? Kalau Pasti ada sendiri ya. Kalau aku sendiri kan dari Lamongan ya. Nah Lamongan ini tuh kalau di sana itu nggak ada kayak orang-orang Madura yang ngomong bahasa Madura. Jadi aku kesini tuh kayak ketemu orang-orang yang ngomongnya pakai bahasa Madura tuh kayak kaget banget. Dan aku tuh nggak tahu apapun tentang bahasa Madura gitu. Jadi kayak ya berusaha buat bisa, tapi masih nggak bisa sampai sekarang gitu sih. Kalau Kak Yani kan kakak asli Jember nih, pasti mungkin ada nih culture shock meskipun anak Jember sendiri. Kalau culture shock dari aku itu dari pertemanan mungkin sih. Sekarang kalau zamannya sih, kalau kita akan
kita mungkin punya teman yang hidupnya itu sedikit hedon, jadi kayak kita itu kayak ngerasa minder. Nah kita ini dituntut untuk eh, bisa berteman dengan yang cukup hedon itu. Jadi menyakitkan itu loh, kayak dapat dari mana nih, harus mungkin punya HP iPhone, jadi kita kayak mikir, oh kita harus punya HP iPhone. Lebih ke gaya hidup ya kak. Ya. Lebih kayak ke kaget sih. Kalau homesick pernah nggak sih kak, homesick apalagi Kak Ara nih jauh ya kan rumahnya. Sering banget sih aku kalau homesick, tapi homesicknya tuh waktu situasi tertentu aja. Kalau misal ada sosial toxic gitu, maksudnya di lingkungan aku kayak di kosan, kan aku ngekos ya, itu tuh kalau lagi nggak aku sama teman itu jadi kayak aduh pengen pulang banget gitu, rasanya kayak suasana di rumah itu pasti lebih enak daripada di Lebih Jember rame gitu. ya. Terus ya kalau pernah itu waktu semester berapa ya, kan ini semester 5 ya, itu waktu kalau nggak semester 3, semester 4 itu biasa ya namanya mahasiswa kan pasti kayak pernah seneng sama seseorang, terus kayak lagi patah hati banget, itu rasanya kayak pengen pulang gitu, kayak gitu sih kalau aku masih. Kalau dari Kak Yaninya sendiri nih? Kalau aku awal-awal waktu ada orang tua, kalau sekarang kan orang tua lagi di luar kota, semua keluarga aku di luar kota. Jadi aku kayak di Jember ini kayak ngerantau sendiri, padahal ini tanah kelahiranku gitu. Jadi kalau ke homesick itu lebih kayak ngapain sih aku kayak di rumah sendiri gitu, meskipun ada saudara itu kayak gak sebebas di sini. Kalau aku sih mending Di sini, Jember aja, di di kos. kota aja. Kan kalian pernah sama-sama ngerasain homesick nih. Berapa kali dalam sebulan kalian pulang ke rumah atau nggak pernah pulang sama sekali malahan? Kalau dari aku itu kadang kalau pengen uang, misal kalau habis gitu ya, aku biasanya pulang biar ngirit juga kan, kita jadi anak kos. Aku biasanya itu 2 minggu sekali gitu. 2 minggu sekali. Kalau ke arahnya? Kalau aku sih biasanya kalau pulang ke Lamongannya ya itu mungkin 1 semester baru pulang. Lama juga ya kak? Iya, tapi kan ada saudara juga di Banyuwangi, jadi seminggu sekali bisa jenguk silaturahmi ke saudara gitu. Gitu. Jadi nggak tentu ya kak. Iya, Pulangnya benar. tergantung situasi juga. Nah, menurut kakak nih kan udah semester 5 nih. Dunia perkuliahan bagi kakak tuh gimana sih kak? Boleh dong diceritain, spill dikit lah. Bisa dari ke arah atau ke Kak Yani dulu juga boleh. Kalau kata aku sih wah kuliah itu berat kalau kita nggak punya temen ya. Maksudnya kayak pulang itu bisa jadi tempat cerita, kalau ada temen itu enak. Jadi kayak capek kita tersalurkan gitu. Jadi nggak kita ambil sendiri gitu. Nggak Jadi ngerasa lebih ke temen ya kak? Iya, aku gitu sih. Kalau lainnya kak selain temen? Kalau mungkin ya kalau di dunia perkuliahan itu pastinya kita juga harus bertanggung jawab sama apa yang udah kita pilih kan. Kayak misalnya dulu dari SMA kan kita udah apa ya punya tujuan kan mau kuliah atau enggak gitu. Terus habis itu mau kuliahnya di mana. Terus kita kan Jurusan apa iya, gitu, dan kebanyakan salah jurusan juga ya kak? Iya gitu ya loh. Gak enak banget sih kalau salah jurusan. Kalau menurut aku sih harus bertanggung jawab itu ya sama pilihan kita. Karena kalau ada tugas ya harus dikerjain tugasnya. Terus sama kuliah pastinya kan juga butuh biaya ya. Yang Biayanya sedikit. nggak kecil, Iya, gede. jadi ya kalau kuliah ya kita harus siap sama semua konsekuensinya itu sih. Nah kalau dari Kak Kak Yaninya sendiri nih, Dari aku sih sama kayak jawabannya Ara. Kita itu sebagai mahasiswa akhir tuh pasti banget butuh temen. Kita itu kayak ngerasa misal kita itu introvert gitu, kayak mau tanya ke siapa lagi kalau kita bukan tanya ke teman. Misal mau
keluar bareng teman, biar kita itu tidak stres mikirin tugas. Terus Yalah, butuh misal- sound system juga Nah, ya. iya bener banget. Terus kalau misal ada tugas tuh kita bisa tanya ke teman, biar teman itu pasti bantu kok. Itu aja sih. Butuh support sih. Nah, support. Intinya support ya. Nah kalau dari kakak-kakak berdua nih, kalian itu tim kupu-kupu atau kura-kura nih? Kalau dari akunya sih waktu semester 1 sampai semester 4 tuh masih kura-kura. Kuliah 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 rapat. rapat. Sekarang mungkin kayak semester 5 tuh sangat berat banget. Jadi aku kayak ke UKM itu nggak terlalu ke UKM sekarang, kayak udah aku fokuskan ke tugas sekarang. Kalau sekarang jadi kupu-kupu sih. Lebih ke kupu-kupu sekarang. Kalau dari ke arahnya nih, Kalau aku dari awal itu sebenarnya juga nggak kupu-kupu tapi juga nggak kura-kura, gimana aduh ya? gimana nih kalau nggak kupu-kupu nggak kura-kura? Jadi kayak middle gitu di tengah. Sebenarnya juga ikut UKM tapi aku nggak ikut kepengurusan gitu. Jadi nggak Oh, aktif jadi di organisasi. cuman anggota ya? Iya gitu. Kadang kalau pengen ikut ya ikut, kalau enggak ya enggak gitu. Apa sih kak? Apa ya kayak kan kita pasti ada tuh rasa repot antara milih UKM organisasi sama mata kuliah kan kadang kayak kita nabrak gitu ya antara tabrakan antara apa jam per mata kuliahan sama organisasi apalagi kalau ada rapat tuh kan kita bingung ya mana yang harus diprioritaskan sedangkan dua-duanya sama-sama penting. Kalau dari Kak Ara sama Kak Yani gimana tuh kak? Kalau dari aku sendiri sebagai anak UKM ya sangat berat sih. Tapi berhubung aku kan ikut UKM itu ada kayak ikut organisasi gitu. Jadi setiap malam itu kita itu kayak latihan gitu. Jadi kayak kalau kuliah dari pagi sampai sore. Kalau misal ada kuliah malam itu aku skip dulu latihan itu. Jadi kayak kita itu ada satu organisasi itu aku ada timnya, ada 3 tim. Nah kalau misal dari akunya masih kayak Nggak ada bisa. kuliah, nggak bisa latihan, jadi kayak aku sama teman-teman tuh ngulangin waktu di lain hari. Oh masih bisa ditunda. Iya bisa. Kalau dari Kak Aranya nih? Aku juga setuju sih sama pendapatnya Kak Yani. Kalau menurut aku juga kuliah itu penting ya. Maksudnya tujuan kita rantau ke Jember itu juga kuliah. Kuliah ya kan? Jadi prioritasnya juga kuliah. Terus Bener banget. menurut aku UKM itu bukan hal sampingan ya, tapi hal yang mendukung kita buat lebih bisa bersosialisasi ke dunia luar. Pendukung nantinya kalau kita mau kerja itu pasti juga ada belajar dari organisasi itu sendiri seperti itu. Jadi dari kalian nih sepakat nggak sih kalau UKM sama organisasi itu penting bagi mahasiswa? Kalau aku sih penting. Jadi Menurut aku juga penting, tetapi nggak menutup kalau kuliah itu lebih prioritas daripada organisasi itu sendiri. ada nggak sih dari kakak berdua mungkin sampingannya kerja atau gimana gitu selain kuliah? Kalau aku buat manage waktunya belum bisa ya, jadi masih fokus kuliah dulu Ya baru kan nanti. kita apa ya? Mungkin sekarang kan jadwalnya juga nggak teratur. Iya, bener banget. Tiba-tiba diubah dosen nggak Iya, bisa bener gini-gini kita kayak ya bingung juga ya tiba-tiba mendadak subuh tiba-tiba ada kuliah. Iya. Aduh. Kalau dari Kak Yannya sendiri Sama sih kayak gak bisa memanage waktu, masih organisasi, pagi ke sore kuliah, terus sore ke malam organisasi. Jadi kayak belum ada waktunya buat kerja. Sebenarnya sih mau, cuman gak ada waktu aja. jadi lebih ke ngefokusin kuliah Iya. dulu ya kak. Nah kak, aku kan pernah denger tuh kayak berita-berita mahasiswa yang lagi booming yang sempat nyerah karena banyaknya tugas, stres parah sampai ya gitulah ya. Itu gimana sih kak menurut kakak? Kalau menurut aku sih ya itu nggak baik ya, nggak boleh ditiru karena
kalau dari aku kan beragama Islam dan pastinya kita harus meyakini kalau Tuhan itu ada dan Tuhan selalu sama kita. Jadi kita nggak boleh nyerah sama keadaan. Kalau ngerasa dunia itu kayak berat gitu, kita sholat. Gitu aja sih. Iya sih Kak, kita kan mungkin lagi semester akhir nih ya. Semester akhir tuh banyak banget kan tugas-tugas yang mungkin bikin kita stres, capek, nggak nyerah lah intinya ya, gimana ceritanya. Kadang ada yang lebih milih kapan deh ini selesainya, lebih milih nikah atau enggak keluar dari dunia perkuliahan itu sendiri. Kalau dari Kak Yani nih gimana? Kalau dari aku, kita itu kuliah kan emang rencana dari awal sih kuliah kan. Nah, kita tuh butuh support system untuk mendukung dalam perkuliahan kita, seperti kayak teman. Misal kalau kita punya hubungan, kita cerita ke pasangan. Nah, itu kayak ngerasa beban di diri kita itu kayak lega gitu, gak dipendam sendiri. Jadi Terus, butuh sound system ya? ya, support system. Jadi lebih mahasiswa kan kayak ngeluh-ngeluh gitu. Jangan sampai nyerah, karena kalau kita nyerah tuh kayak buang-buang tenaga. Ngapain kok semester 1, semester 2 sampai semester 6 kita belajar mati-matian, terus akhirnya kita kayak nyerah gitu aja, kayak gak adil gitu loh. Ngeluh gak apa-apa, nyerah jangan. Nyerah jangan. Oke, kalau ada nggak sih Kak tips-tips gimana caranya ngatasin stres tugas yang banyak, terus tuntutan, pokoknya kayak lagi pusing puyeng-puyengnya tuh Kak, buat aku yang sekarang lagi semester 3 nih. Kan Kalau dari aku kita tuh juga butuh healing, gak selalu mikirkan kayak tugas gitu. Kita tuh boleh healing, cuman ya kita mikirkan tugas, cuman kita tuh harus refleksikan otak juga biar tidak stuck otak kita tuh di pelajaran tertentu itu. Jadi healingnya juga imbangin sama benar. kuliah. Oke. Nah, jadi bisa kita simpulin nih dari ngobrol-ngobrol santai kita bareng kakak-kakak cantik ini, kalau dunia perkuliahan itu yang paling penting adalah support system, juga diimbangi dengan kesehatan mental. Setelah itu finansial juga akademik yang harus memadai. Kayak gitu aja. Makasih banyak buat kakak-kakak yang udah ngeluangin waktunya. Sama. Terus dan motivasi juga yang jelas, makasih banget buat itu. Semangat kuliahnya juga karena bentar lagi udah mau magang ya kan Kak? Iya, kurang bentar lagi. Oke, kalian di sini intinya kita berani memulai, kita juga berani mengakhiri. Sekian dari aku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.